yang ke-6 GIY. Alhamdulillah kita dipertemukan malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini dengan presenter yang akan dibawa dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta yang berdomisili di Bantul, Jalan Imogiri, dan beliau ini sudah menjadi guru di SD Muhammadiyah Sapen selama 19 tahun dan meneruskan kuliah S2-nya di UMY. Nah, kali ini beliau akan memaparkan tentang peran orang tua dan sekolah dalam penanaman nilai sikap siswa. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa berdiskusi bagaimana orang tua dan sekolah ini menjadi pembentuk karakter anak, sehingga peran orang tua dan sekolah ini sangat penting dalam perkembangan pendidikan anak. Langsung saja kepada Bu Jazila, monggo, jika sudah siap kami persilahkan. Bu Jaz. Bu Cezi.
Ya, monggo Bu Jess. Apa sudah siap? Bapak Guru hebat, terima kasih. Nah, ini skripsi Jess, ya. Nah, alhamdulillah. Silahkan Ibu segera menyampaikan materinya. Monggo Ibu. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Guru hebat yang sudah hadir di pertemuan malam hari ini. Malam ini saya akan menyampaikan tentang peran orang tua dalam sekolah, peran orang tua dan sekolah dalam penanaman nilai sikap siswa. Bapak Ibu Guru hebat, selain kita menjadi guru, kita juga menjadi orang tua. Ketika di sekolah kita menjadi guru, tetapi ketika kita berada di lingkungan rumah, maka kita juga jadi orang tua. Sehingga kita sebagai guru perannya menjadi ganda, yaitu peran menjadi orang tua juga dan juga peran sebagai guru. Dalam kurikulum 2013, sikap dibagi menjadi 2 dimensi. Yang pertama adalah sikap spiritual dan yang kedua adalah sikap sosial. Meskipun dalam kenyataannya kedua dimensi sikap ini terkait satu sama lain. Sikap spiritual terkait dengan aspek keyakinan, peribadatan, penghayatan, pengetahuan, dan pengamalan ajaran agama yang dianut secara didik. Sedangkan untuk sikap sosial terkait aspek kesadaran menentukan perbuatan dalam kegiatan-kegiatan sosial. Yang akan saya sampaikan di sini ada 3 hal penting. Yang pertama adalah pembangunan karakter setiap peserta didik, hasil sinergi yang berlangsung di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kemudian juga harus ada internalisasi dan pengoptimalisasian sikap spiritual dan sosial antara pihak sekolah tidak bisa berdiri atau berperan secara sendirian. Tetapi perlu sinergi pendidikan yang berlangsung juga di keluarga dan masyarakat dalam penanaman nilai sikap spiritual dan sosial. Selama ini orang tua hanya mengandalkan kepada sekolah saja. Seolah-olah kalau anak sudah disekolahkan atau diserahkan kepada sekolah tersebut, maka itu semua sudah tanggung jawab sekolah. Padahal hal seperti itu tidak benar. Justru antara keluarga, masyarakat, dan sekolah harus bersatu, harus seimbang untuk menuju atau menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter. Yang pertama, untuk metode penanaman sikap spiritual dan sosial peserta didik di sekolah, salah satunya bisa dengan menggunakan metode pembelajaran aplikatif berbasis manajemen partisipatif. Artinya apa? Yaitu melibatkan siswa, guru, orang tua, dan stakeholder sekolah yang ada, baik itu karyawan, pustakawan, dan lain sebagainya yang ada di dalam lingkungan sekolah. Di mana ini mengadakan pembinaan mental dan pencerahan juga untuk orang tua. Jadi sekolah
juga melakukan pembinaan terhadap orang tua juga, tidak hanya kepada anak didiknya. Sekolah itu dalam hal ini, Sapen salah satunya adalah mengadakan pertemuan konsultasi prestasi belajar siswa, di mana dilakukan atau digilir untuk para murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nanti di dalam pertemuan ini berisi pertama adalah tentang pengajian atau materi yang terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak. Kemudian yang kedua, itu akan diadakan konsultasi prestasi belajar siswa, di mana orang tua langsung bertemu dengan wali kelas masing-masing untuk mengetahui sejauh mana prestasi atau perkembangan belajar siswa atau putra-putrinya tersebut. Sehingga dalam pertemuan itu ada evaluasi perkembangan peserta didik dari pihak sekolah, dan orang tua mengetahui juga, orang tua juga harus memberikan masukan maupun pemberitahuan putra-putrinya ketika berada di rumah. Sehingga antara orang tua dan pihak sekolah itu memiliki kesepakatan. Di mana misalnya salah satunya adalah kesepakatan misalnya seorang siswa atau siswi harus bisa membaca Al-Quran atau Iqra sebelum kegiatan pembelajaran. Kemudian juga sekolah atau jam belajar dimulai dari pukul 6.00 sampai pukul 7 itu untuk latihan pagi, kemudian doa dan tadarus Al-Quran. Kemudian juga ada kesepakatan bahwa setiap siswa masuk sekolah sudah siap untuk belajar. Kesepakatan juga tentang sholat berjamaah. Kemudian ada kesepakatan infak dan lain sebagainya. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah itu bisa diketahui orang tua dan juga orang tua menindaklanjuti atau mendukung program sekolah tersebut. Berikutnya adalah pembahasan dan hasil dari metode penanaman nilai sikap spiritual dan sosial peserta didik oleh orang tua. Yang pertama, menggunakan orang tua metode keteladanan. Orang tua mengajak serta anak-anaknya, baik itu dalam beribadah maupun kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial. Contoh misalnya, orang tua mencontohkan mengajak anaknya untuk memberikan infak atau bantuan kepada fakir miskin, ke panti asuhan, dan ke tempat-tempat lain yang itu membutuhkan uluran tangan. Kemudian juga yang kedua adalah dengan metode imperatif. Metode imperatif ini digunakan untuk mengajak atau memerintahkan kepada anaknya. Ayo sholat, ayo ngaji, dan seterusnya. Tetapi orang tua tidak hanya sekedar memerintah saja. Orang tua juga harus memberikan contoh tadi, keteladanan. Jangan hanya menyuruh putra-putrinya, tetapi orang tua sudah mencontohkan terlebih dahulu.
Yang berikutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari peran sekolah dalam penanaman nilai sikap berbasis pada metode manajemen partisipatif dalam pembelajaran aplikatif melibatkan siswa, guru, orang tua, dan stakeholder sekolah. Sedangkan peran orang tua dalam penanaman nilai sikap menggunakan metode keteladanan dan metode imperatif. Terima kasih. Demikian pemaparan secara singkat. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Bu Linda. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah ada Bapak Ibu yang akan bertanya tentang pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Jazila MSI tentang peran orang tua dan sekolah dalam penanaman nilai sikap siswa? Tadi sudah cukup jelas sekali ya hasil pemaparan dari Bu Jazila, mungkin singkat, padat dan jelas nggih. Di mana semua sektor orang tua maupun sekolah itu sama-sama saling bersinergi untuk membentuk karakter anak. Baik, kalau umpamanya sudah tidak ada lagi, maka kami kembalikan saja langsung kepada hostnya Bu Titi, nggih. Sudah tidak ada yang bertanya, Bu. Tidak nyesel nih, teman-teman. Ini Bu, saya sebentar ini. Nah, ini tadi kan peran orang tua dan sekolah terhadap sikap siswa. Bagaimana dengan peran di masyarakat, Bu, terhadap pembentukan sikap siswa? Soalnya ini terkadang kita atau saya itu menemui ketika di rumah itu ada anak yang anteng atau nurut sama orang tuanya. Tapi ketika di masyarakat ternyata ketika berkumpul atau bersama dengan tetangganya itu ternyata sikapnya ada perubahan. Bagaimana menurut Ibu Jazi peran masyarakat sendiri tentang terhadap ini sikap ada siswa? langsung dari host ya, Bu Jazila. Tadi Bu Titi ini menyampaikan tadi sudah peran sekolah kemudian orang tua. Nah, sekarang bagaimana Baik. masyarakat? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi di sini
Sebetulnya ada 3 kelompok ya, pihak sekolah, kemudian orang tua dan masyarakat. Terkadang masyarakat itu nggak mau tahu tentang anak-anak di sekitar gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa orang tua memberikan contoh kepada anak dalam sikap spiritual maupun sosialnya. Contoh kecil misalnya sikap sosial, misalnya anak-anak diajak untuk datang ke panti asuhan, berikan sesuatu yang bermanfaat walaupun mungkin itu kecil gitu ya. Tapi nanti kan dari yang dilihat anak itu akan terasa. Oh, berarti harus ada empati kepada orang lain. Jadi kita hidup tidak hanya untuk diri kita saja, tetapi ada orang lain di luar sana atau dalam pengertian masyarakat gitu ya. Seperti itu. Kalau yang tadi dikatakan oleh Ibu bahwa biasanya anak ketika ada orang tuanya anteng gitu. Tapi ketika di masyarakat berbeda perilakunya. Nah, ini bisa jadi anak tersebut hanya takutnya pada orang tua saja. Artinya penanaman sikap sosialnya maupun sikap spiritualnya belum matang. Harus perlu dilatih karena pembentukan sikap spiritual maupun sosial itu adalah proses, tidak hanya bersifat instan, harus terus-menerus dilakukan. Seperti itu, Ibu. Iya, jadi pembentukan nilai sikap spiritual gitu nggih ataupun sikap apa tadi? Oh iya, Sosial. Ibu, terima kasih. Terima kasih. Halo? Ini terima Halo. kasih. Ini langsung ke host atau ke moderator dulu? Iya, mungkin Mbak Titi lagi mau menambahi? Sampun. Boten Bu Ada yang sudah Linda. dipaparkan nggih atas pertanyaannya Mbak Titi tadi tentang karakter yang ditanamkan di lingkungan masyarakat tentang spiritual gitu ya. Memang yang namanya karakter spiritual itu berhubungan dini nggih. Nggak hanya dari sekolah tapi peran orang tua pun juga sangat dominan dan milieu masyarakat pun juga sangat dominan pula. Jadi kan ada tiga ranah dalam pendidikan itu nggih, masyarakat, sekolah, kemudian keluarga atau orang tua. Mungkin itu saling bersinergi ketiganya itu untuk membentuk karakter anak dari mulai spiritual maupun sosial nggih. Seperti itu Mbak Titi. Nggih. Ada lagi mungkin dari yang lain? Baik, monggo Bu Titi langsung saja karena ini sudah tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin bisa dilanjutkan atau mungkin bisa diakhiri. Ya. Ya, terima kasih. Kami sampaikan kepada khususnya Ibu Jazilah yang telah menyampaikan materi. Meskipun tadi ada kendala teknis, tapi alhamdulillah beliau dapat menyampaikan materi, sudah menyelesaikan materi tersebut alhamdulillah dan tadi Mohon maaf Mbak Titi. Lydia juga sudah. Ini ada yang bertanya. Nggih. Oh, nggih, monggo. Mungkin sedikit ya karena masih ada waktu sedikit aja. Ini ketinggalan ini. Tadi ada yang baru gabung, Ibu Nurul. Ya, dia menanyakan bagaimana menjalin komunikasi yang baik antara sekolah dan keluarga terkait penanaman karakter anak tersebut. Iya.
Baik, Mungkin saya Ibu langsung. Jazila bisa menjelaskan. Jadi begini, Bapak Ibu guru hebat, untuk kerjasama antara pihak orang tua dengan sekolah. Tadi saya sudah menyampaikan walaupun mungkin hanya singkat gitu ya. Jadi orang tua pada awal masuk misalnya siswa baru kelas 1 itu biasanya ada pertemuan antara orang tua dengan sekolah. Kemudian kita sampaikan ada kesepakatan-kesepakatan dari pihak sekolah. Begini misalnya yang pertama misalnya anak-anak yang kelas 1 di semester 1 itu 3 bulan pertama harus sudah selesai ikronya. Seperti itu contoh kecil. Kemudian untuk aturan-aturan yang ada di sekolah juga harus kita sampaikan ke orang tua. Kita undang orang tua, biasanya kalau di sekolah kami itu ada pertemuan pertama. Siswa-siswi, wali murid yang siswa-siswinya baru masuk di kelas 1 itu kita undang, kemudian kita adakan pertemuan pertama berisi tentang pengajian umum, bisa jadi berisi juga tentang motivasi ataupun pengajian yang umum, kemudian baru dari pihak sekolah akan menyampaikan kesepakatan-kesepakatan yang harus didukung oleh pihak orang tua, sehingga antara orang tua itu sejalan harmonis, saling mendukung. Apalagi di sekolah itu kan juga ada komite sekolah, di mana nanti pihak komite juga akan selalu memberi masukan, memantau, dan mengevaluasi apa-apa yang dilakukan pihak sekolah. Walaupun tidak masuk terlalu mendalam tentang persoalan-persoalan yang ada di sekolah. Hanya persoalan-persoalan tertentu saja, tidak semua persoalan misalnya wali murid ikut terlibat. Seperti itu. Insya Allah bisa kalau sekolah memberikan kesepakatan atau info-info tentang sekolah demi untuk kebaikan putra-putrinya, orang tua juga akan welcome gitu. Itu jawaban dari saya. Terima kasih Ibu yang Iya. bertanya. Iya, baik Ibu Jazila, terima kasih. Ini masih ada lagi yang mau bertanya. Bagaimana kalau orang tua ini kurang mendukung pendidikan karakter yang susah diterapkan di sekolah? Orang tua yang kurang mendukung Orang tua yang karakter kurang mendukung pendidikan karakter yang susah diterapkan di sekolah. Saya pikir orang tua itu pasti mendukung untuk hal-hal yang baik gitu ya. Karena tidak mungkin orang tua menginginkan putra-putrinya memiliki karakter yang jelek. Pasti akan mendukung karakter-karakter yang bagus. Artinya sekolah juga memberikan program-program, itu program-program yang bagus, dan insya Allah orang tua juga akan mendukung. Kalau misalnya ada 1-2 orang tua yang kurang mendukung, berarti itu mungkin orang tua yang kurang paham tentang karakter yang baik itu seperti apa. Atau bisa jadi misalnya kita komunikasikan kepada orang tua tersebut, karena bisa jadi mungkin orang tua tersebut kurang paham atau malah mungkin miskomunikasi, sehingga timbul perilaku yang tidak mendukung pada program sekolah, terutama dalam pembentukan sikap siswa, karakter siswa. Seperti itu, Ibu. Iya.
Seperti itu penjelasan dari Bu Jazila nggih. Tadi sudah dijelaskan, sudah dipaparkan dengan jelas yang namanya karakter yang dibangun di sekolah ini insya Allah juga sudah di-sharingkan dengan orang tua ya, dan sebaiknya ini juga dievaluasi hasil dari karakter yang telah ditanamkan di sekolah. Mungkin dievaluasi setiap minggu, biasanya kan ada konsultasi atau buku penghubung harian dari anak kepada sekolah. Nah, itu mungkin bisa dimanfaatkan. Kalau buku penghibur itu memang tujuannya kan untuk sharing juga antara orang tua yang ada di rumah, karakter-karakter apa yang ditanamkan di rumah yang menjadi tindak lanjut mungkin ya dari karakter-karakter yang telah ditanamkan di sekolah, mungkin di rumah itu bisa dikomunikasikan lewat buku penghubung. Nah, jika mungkin ada yang kesulitan atau tidak bisa diterapkan di rumah, itu bisa langsung berkonsultasi kepada gurunya. Mungkin seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi ini. Alhamdulillah, kita tutup saja nggih. Kita kembalikan kepada host yang terima kasih kepada Ibu Jazila yang telah memberikan pemaparan yang begitu jelas tentang peran orang tua dan sekolah dalam mendukung pendidikan karakter bagi sikap siswa. Semoga apa yang tadi telah dipaparkan oleh Ibu Jazila MSI bisa bermanfaat untuk kita sebagai guru hebat, untuk mengejawantahkan, untuk merealisasikan agar menanamkan karakter kepada anak itu lebih baik lagi. Saya kembalikan kepada host Ibu Titi. Monggo Bu Titi. Iya, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Linda serta khususnya Ibu Jazilah yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Meskipun tadi ada kesalahan teknis sedikit, tapi alhamdulillah dapat menyampaikan materi tersebut dengan lancar. Dan terima kasih pada Ibu Ana tadi yang telah membantu share konten untuk tampilan PPT-nya tadi ya. Nah, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 malam, marilah acara pada malam hari ini kita tutup. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa cukup dan mohon maaf jika dalam buka dan menutup kegiatan ada kesalahan, mohon dimaafkan dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.